Kita berdoa ya. Nah, makanya hari ini tema kita luar biasa, Provinsi Khilafah bermunculan. Sudah saatnya Indonesia bubar. Ini lagi anti RKRI. Iya. Memang dikira saya yang anti NKRI. Justru karena orang-orang Islam ini anti NKRI, makanya saya bilang bubarkan saja, jangan maksa. Kasihan ya. Kalau kalian memang masa bodoh dengan khilafah, tetap aja nih ya mau ngusung-ngusung khilafah, saya akan dukung Papua Merdeka, ya, RMS Permesta, termasuk Tapanuli, ya, biar bubar. Supaya apa? Supaya jangan ada banjir darah malah dipaksa khilafah semua kudu mau khilafah. Nanti sih bakar-bakaran tok. Ini banjir darah tok perang. Sebentar, tes suara dulu. Para Jauti. Ya, sebetulnya kemarin ya dari 2 hari yang lalu kita sudah terima berita-berita ya dengan beraninya mereka konvoi khilafah ya orang-orang Islam ini. Dan ada provinsi di mana sebentar saya kasih gambarnya ya sudah menunjukkan berani-beraninya nulis dan polisi nggak bisa apa-apa. Gila ya, gila benar. Khilafahnya dibiarkan, makin merajalela makin berani. Sudah saya bilang dari dulu, ya. PKI kan, FPI, PKI kan para khilafah HT ini, nggak berani Jokowi kok. Kalau nggak di PKI kan makin berani, ya. Harus di PKI kan mereka itu. Dengan cara apa? Berangus semuanya, tangkepin semuanya. Nah itu si siapa itu yang ketua pramuka itu, si kumis itu tuh. Siapa ketua pramuka ya? Saya lupa namanya. Siapa para Jauti? Yang deklarasi khilafah di IPB itu? Jadi lupa itu ya. Sebentar. Oh itu Pak Adi Aksa Daud. Adi Aksa Daud, ya. Adi Aksa Daud ini. Itu kan harusnya ditangkap. Dia yang mendeklarasikan, dia ketua panitianya. Mau apapun begitu menyebut kata khilafah langsung penjarakan. Ya zaman dulu orang-orang Tionghoa yang cuma gara-gara restorannya dipakai buat meeting, ya kayak sama saja nih, Damaris meeting kemarin di restoran Samudra, misalnya kan, langsung restorannya ditutup, semua orangnya dipenjara di Pulau Buru, kasihan ya langsung bangkrut ya, teman saya itu langsung kolaps lah, langsung orang-orang pada takut ke situ semua kan, padahal cuma buat meeting saja lah, kan nggak ada urusannya orang meeting bayar kok, ya kan, orang pesen kaos. Oh, zaman dulu kan belum dilarang PKI kan. Dia pesen kaos nyatakin di situ dia bayar. Tiba-tiba tukang kaosnya dipenjara dilempar Pulau Bulu. Akhirnya teman saya yang tukang bikin drum ya, tukang bikin drum buat di kelenteng itu loh, tambur yang buat di kelenteng. Dia tukang bikin itu. Nah, sebelum ditangkap mendingan dia lapor diri. Nggak pakai dihakimi langsung kirim ke Pulau Buru. Kasihan 25 tahun ya. Anaknya masih kecil waktu itu. Anaknya masih umur malah belum lahir ya anaknya ya. Masih di kandungan itu ya, 25 tahun, jadi di penjaranya itu tahun 68 atau 69 itu ya, sekitar tahun 68, 69, anaknya masih di kandungan, 25 tahun, kemudian baru keluar, anaknya sudah besar baru ketemu bapaknya, 25 tahun baru ketemu, coba, dari kandungan belum pernah ketemu bapaknya, karena kan di Pulau Buru kan, keluar dari penjara baru ketemu bapaknya, saya dengar ceritanya aja saya ikut nangis ya, ini teman saya kan, teman saya baik. Anda bayangin ya, sampai segitunya. Tapi kan efek jerahnya kan luar biasa kan. Orang sampai takut-takut kan. Nah, masalahnya Jokowi nggak tegas. Ya itu cemen. Khilafahnya dibiarin. Ayo tambah edan, tambah berani. Ya. Kenapa saya teriak-teriak begini kayak orang edan. Sampai berani sedikit nekat. Karena pemerintahnya nggak berani. Karena gerejanya takut. Makanya saya berani teriak begini. Ya kan? Oh saya nggak sembarangan teriak-teriak begini terus ngawur-ngawur ngaco-ngaco, enggak ya. Karena tujuannya kan saya bilang, kalau Indonesia sudah menjalankan Pancasila, saya kembali menjadi gembala. Nggak kayak orang edan teriak-teriak gitu terus, emang saya mau apa ya kan? Ya kan? Nggak kayak orang gila terus kayak mau ngawur-ngawur, enggak. Saya udah tenang di sini kok, ya kan? Saya tenang di sini dan banyak, kalau saya tenang ya, maka banyak gereja-gereja ya yang gereja Indonesia yang mau nawarin saya khotbah, ya kan?
Banyak. Cuma kan maksudnya kamu berani nggak di masa khotbah nanti kamu nggak boleh pulang ke Indonesia lagi. Kalau kampung saya khotbah, ya kan? Makanya, saudara, banyak saudara, dan banyak saya bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat kan daripada buang tiap hari 3 jam ya buat ngoceh-ngoceh begini. Nah, masalahnya gereja di Indonesia kan nggak ada yang berani, nggak ada pendeta di Indonesia seberani saya. Saya Fudin aja ngawur, beraninya berani ngawur. Diajarin nggak mau sombong. Anak kemarin sore sombongnya minta ampun, nggak mau belajar dari yang lebih dulu, ya kan? Nggak terarah. Coba saya Fudin yang saya Fudin bidik itu apa coba Anda tahu nggak? Nggak ada programnya, nggak terarah. Akhirnya lontang-lantung sekarang di Amerika. Saya sudah bilang, lontang-lantung. Kalau dia mau belajar sama saya, koordinasi dengan saya, ini rapi kerja kita. Ya kan? Saya seneng kalau ada 10 orang kayak saya Fudin ya, 10 orang kayak saya. Tak ajarin, saudara. Tak ajarin caranya minta suakanya segala macam, tak ajari, saudara. Ya, tapi kudu berani kayak saya. Kalau nggak berani ya, saudara, kita benar-benar serius ya. Kenapa Damaris kita konsisten terus ya untuk kasih makan orang miskin ini, supaya orang-orang ini jangan goblok, jangan mau dijadikan khilafah, saudara. Ya, sementara kita dikhianati oleh saudara-saudara kita sendiri. Nggak apa-apa, kita tetap jalan terus. Masa gara-gara kita mau dikhianati terus kita mau mutung? Ya kan, jangan. Saya dikhianati sering ya oleh keluarga sendiri dulu ya. Nah, tadi keluarga besar kami ada yang mengkhianati kami sehingga kita kolaps ya. Saya berapa kali kolaps ya itu ya. Dikhianati sama pendeta. Yang kedua itu pokoknya 2 kali itu ya saya besar itu ya, kolaps besar itu saya itu habis-habisan itu 2 kali itu sesama hamba Tuhan sendiri. Makanya saya nggak semua saya mau administrasi jelas, nggak urusan pendeta, urusan apa saya nggak mau tahu. Bukan masalah percaya nggak percaya, lebih enak kita administrasi jelas, lebih enak keuangan terang benderang ya. Cuman kayak saya Fudin gelap-gelapan tiba-tiba duitnya dibawa Paul, duitnya dibawa sama Yosua Tewu. Dan kamu aja keuangannya nggak jelas, jangan-jangan kamu yang bawa lagi. Dan saya yakin kamu yang bawa. Jangan ngomongnya dibawa siapa, maling teriak maling. Jelas, keuangannya Damaris jelas. Kamu mau nuduh saya apa coba? Ya kan, balik semua kan. Tuntut Damaris, laporkan Damaris kalau memang ada kesalahan. Ya kalian lapor polisi saja. Kalau memang Damaris ada kesalahan, ya kan? Masalahnya kan para pecundang ini kan nggak berani lapor, nggak berani, nggak ada buktinya kok. Kenapa sih Amin Wijaya sama siapa itu, bukan Najwa sama siapa itu ya, bukan Yosua Seng. Kalau memang ada yang nggak beres, laporkan aja ke polisi. Itu kroni-kroninya itu Surabaya segala macam. Laporin aja ke polisi kalau memang ada yang nggak beres di Damaris. Kenapa takut ya kalian ya? Ya takut lah, kalian nggak punya nyali kok. Ya, kalian nggak punya nyali kok buat ngelawan kita, ya kan? Jangan salah-salah nanti balik ke kalian sendiri, hancur sendiri kalian, berani-berani ganggu-ganggu kita ya. Kita mah diam-diam saja beli ambulan 2, ya kan? Jangan lupa di asuransi. Jangan lupa di asuransi. Jadi mau hilang mau apa, ganti asuransi. Ya, clear laporan keuangan kita clear semua ya kan. Siapa mau pengacara, siapa mau ngelawan kita, nggak bisa kita bongkar semua, kita balik semua, tewas kalian semua. Kita mah nggak main-main. Makanya kita mau kasih makan itu sambil saya siapkan ini para Cauti, sambil saya siapkan materi ya. Terima kasih kirimannya juga dari para Cauti dan dari teman-teman. Saya mau siapkan foto-fotonya ya yang hari ini mengerikan ya saudara, mengerikan. Silakan para Cauti. Saya lupa ya dari Raja Uti atau dari grupnya Pohos ya, saya lupa ini ya. Oke ini ya. Selamat datang di negeri Kalifatur. Sebenarnya kalimat-kalimat ini ya, ini haram jadah, nggak boleh loh. Ya, kalimat ini nih nggak boleh ada nih di Indonesia ini. Siapa sih ini siapa negeri Kalifatul? Ya, nah, saya sih berharap ini ya, ini dicopot begini ya. Copot, harus dicopot. Kalau enggak mendingan Papua merdeka saja sama tim apa ya namanya, sama Ambon ya.
Kalau Ambon ada orang Islam nggak mau merdeka ya sana, bisa aja Ambon, Maluku bisa aja. Banyak yang mau bisa kok, ya kan? RMS banyak yang RMS itu mau kok, masih ada RMS di sini kok, masih mereka siap-siap untuk pisah dari Indonesia kok. Permesta juga siap keluar, ya kan? Saya nggak tahu dengan Batak ya kan. Tapi Batak saya kira mereka begitu yang lain gerak, ya Batak juga mau gerak juga. Gue juga mau, pasti akan berpikir begitu. Tapi kalau terjadi seperti ini, pemaksaan-pemaksaan khalifatul begini ya, kenapa sih kudu pakai nama Khalifatul Kamis segala macam ini? Kenapa sih harus pakai nama khalifah begini? Ini kan manas-manasin kan. Mendingan bubar aja Indonesia. Udah kayak gini. Sekarang Anda bilang, oh ini anti. Anda yang ngomong, Anda orang-orang Kristen yang ngomongin saya ini jahat karena mau Indonesia bubar. Anda pikirkan ya, lebih jahat mana ketika orang-orang Papua itu diislamkan dengan paksa, ya ketika daerah Minahasa itu diislamkan dengan paksa. Dan nggak berdaya orang-orang Manadonya, orang-orang Papuanya nggak berdaya. Orang-orang Maluku dikirimin sebanyak mungkin orang dari Jawa di drop jadi Islam. Papua di drop dari Jawa jadi Islam. Ya, lebih jahat mana? Dan akhirnya ya kerusuhan berdarah-darah, rebut-rebutnya Islam Kristen lagi kayak di Poso sama saja. Lebih jahat mana, saudara? Kalau pisah nggak akan terjadi begitu. Nggak akan. Ya, mereka jadinya ada kejadian begitu karena ada dukungan dari Jawa. Ada orang-orang edan kayak Yusuf Kala sama Maruf Amin. Ya kan? Yang contohnya begini nih, ini siapa sponsornya nih, Negeri Khalifatul Kamis. Mana ada? Sultan Jogja itu jelas khalifah. Itu jelas khalifah. Ya kan? Kenapa kalau memang Indonesia harus, kenapa? Kalau Indonesia bubar coba, jahatnya di mana kalau Indonesia bubar? Ya, dosanya di mana? Indonesia tidak bubar sekarang, Papua dibunuhin itu rakyat Papua. Berdarah-darah terus. Bunuh-bunuhan. Siapa dosa yang mau nanggung itu? Siapa yang mau nanggung dosanya orang Papua ini bunuh-bunuhan sekarang? Kenapa bisa bunuh-bunuhan? Apakah Soekarno salah? Enggak. Saya tidak setuju dengan Muhammad Hatta. Kalau itu karena membela manusia dibiarkan saja. Enggak, saya nggak setuju. Saya bilang Soekarno bermaksud baik. Bahkan mengambil alih Papua dari Amerika. Tapi yang masalah, orang-orang di Jawanya ini kan nggak mau komitmen, nggak mau mengembalikan apa yang menjadi haknya orang Papua. Makanya orang Papuanya marah. Tadinya orang Papua semarah ini enggak. Di zaman Soekarno pun orang Papua nggak semarah ini. Ya, bahkan di zaman Soeharto pun tidak seperti separah begini. Tiba-tiba di zaman SBY ini mulai parah sekali, Papua makin tambah edan. Ya kan? Nggak ada. Kita jarang cuma dengan OPM masih sekali saja. Ya kan? Parah sekali karena kan udah kelewatan sekali. Makanya saudara, ya, Anda mau orang Papua dibunuhin, jahat Anda. Ya, Anda yang sok suci katanya ya. Ini Paul senang NKRI pecah. Anda lebih geblek, lebih jahat, masuk neraka kamu. Kalau kamu senang orang Papua dibunuhin. Masuk neraka kamu, tak sumpahin. Masuk neraka kamu. Ya, jahat sekali kamu. Senang orang Papua dibunuhin ya. Bajingan juga kau. Ya kan? Gereja-gereja yang kamu tidak mau Papua lepas. Aku sumpahin masuk neraka kamu gereja-gereja. Kamu lebih rela Papua itu dibunuhin ya orang Papua kan? Ya kan? Kamu lebih senang orang Papua dibunuhin kan? Kurang ajar kamu gereja-gereja juga. Saya bukan nyuruh Papua merdeka. Saya suruh Indonesia bertobat. Jangan ada yang beginian nih. Gara-gara yang beginian Papua minta merdeka. Mengapa Papua minta merdeka gara-gara beginian? Karena orang-orang Islamnya serakah. Dia mau ambil Papua itu emas yang nggak dikembalikan ke orang Papua. Coba kalau Indonesia konsisten, emasnya dikembalikan ke Papua. Rakyat Papua nggak bakal Papua minta merdeka. Nggak akan. Sama dengan begini ya. Kalian cari gara-gara bikin khalifah begini. Bikin gara-gara kalian. Ya kan? Dan yang begini-begini, yang seperti ini yang bikin orang-orang ingin merdeka. Yang gara-gara yang begini yang membuat saya berteriak dengan keras. Hai kau, bangsat kau pemerintah Indonesia. Ya kan? Nggak berani kau dengan begini-begini kan? Nah, bangsat kau juga. Ya pendeta-pendeta macam Gilbert. Nggak berani yang begini-begini dilawan. Mana ada suaranya Gilbert begini? Nggak ada lah. Nggak punya titik Gilbert kok. Mungkin punya ketutupan sama perutnya.
Si Kibet aja mau megang titiknya aja nggak bisa. Ya kan, kegedean perutnya. Ya kan. Kenapa kegedean perutnya? Karena dia sudah kegendutan, kekenyangan. Dia udah nggak urusan dengan rakyat kecil lagi. Dia nggak urusan dengan jemaat yang kere. Ya, pendeta-pendeta itu sudah kegendutan, saudara, udah nggak urusan lagi. Nggak kasihan. Nggak urusan dengan yang begini-begini kan. Saya peduli dengan kalian. Yang kalian, saya nih ya, Nabi ke-26 yang dicaci maki oleh gereja. Ya, yang bahkan oleh gereja dicaci maki kan saya kan. Yang peduli dengan kalian kan saya kan. Oke. Ini saya kasih video dulu nih. Ini ya, legitimasi Sultan Buton tadi ya, yang Pak Santiago ngomong. Ini nggak benar ini ya. Ini yang membuat provokasi-provokasi seperti ini, Khalifatul Kamis segala macam ini yang bikin provokasi-provokasi. Dan orang akan terus diingatkan dengan khalifah. Kalau perlu Sultan Butonnya ini kalau mau pakai khalifah suruh keluar dari Indonesia. Kalau dia memang mau jadi khalifah, ya kan? Nggak ada khalifah di Indonesia, ya. Nah, ini kita videonya nih, kita lihat videonya ya. Kapal di mana kan? Nah, di pengawasan di jemaah ya, jemaah keliling kan. Ya, di lapak. Ya, di mana tinggal? Orang sini. Oh, iya pada kamarana. Ya, ini jalan-jalan kok. Oh, Parong. Kumpul di Parongkong atau kumpul di Lingman? Orang-orang kayak gini dibiarkan ya. Pengawasnya. Itu ini Indonesia ya. Kan kampanye itu Pak Paul. Kenapa Megawati tidak melakukan kampanye apa Pancasila seperti ini? Nah iya, tapi kan sama pemerintah kan berlambat-lambat kan. Kenapa nggak langsung tindak cepat? Ini ada lagi nih. Aja makan tidur, teriak-teriak merdeka. Kenapa nggak tindak cepat yang begini-begini itu loh? Ini kan ngeracunin orang-orang kan. Dan rakyat kita tidak perlu menderita gara-gara ulah mereka atas nama agama. Kan ini Iya. yang benar saja. Ini kita dengarkan dulu nih ya. Ini malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perusahaan. Kita diperlakukan seperti nothing, tidak punya kemampuan apa-apa. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dialami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendiskreditkan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perusahaan. Oke. Mantap intermezzonya, Pak. Tapi ini sandiwara, saya yakin sandiwara ya. Mungkin ada beberapa ini, Pak. Menaikkan posisi tawar, saya kira, Pak. Dia mau jadi mau jadi orang nasionalis. Mana bisa orang Arab jadi nasionalis? Nggak Mau ada. menaikkan tawar sebenarnya. Kalau Cina nasionalis banyak, ya kan. Batak nasionalis lebih banyak lagi.
Ya kalau Arab nasionalis saya kok ragu ya. Lanjut. Ya, Pak Tobing lihat udah masuk ya Pak Tobing ya. Pak Tobing udah siap kayaknya, udah siap bicara. Ya itu silakan Pak kelihatannya. Jenderal. Mau ngomong apa ini? Ya ini Gimana memang BPIP Pak Jenderal? Masa kalah sama Jenderal Tobing? BPIP belum kemana-mana, Jenderal Tobing udah keliling Indonesia nih. janganlah, jangan bilang komplit, kita komplit aja. Nanti kalau competition kita jadi lawan. Kita hanya melengkapi aja. Jadi beginilah, ini masalah Anies ini sekarang kan lagi di apa? Lagi di sebagian ini dukungan PKS ini yang paling besar sama dia ini. Ini menurut Pak Jenderal ini hoax apa namanya? Sandiwara atau beneran ini? Kalau saya bilang ini sandiwara loh. Bisa sandiwara, bisa tidak. Karena Egy Sujana itu dia kan pendukung Prabowo. Nah, sekarang kan Anies tidak akan berpasangan sama Prabowo kan? Kenapa Anies nggak mungkin berpasangan sama Prabowo? Karena yang mendukung Prabowo kemarin udah merasa sakit hati. Jadi kita belum ada bayangan sama sekali lah. Tapi kemungkinan nanti setelah awal tahun 2003 atau pertengahan 2003 baru kita tahu siapa yang akan Buka topeng semua ya. Hah? Buka topengnya semua nih pertengahan 2003 ya. Iya. 2023 buka topeng semua nih orang-orang ya. Buka semua nanti. Iya. Dan yang paling kerugian si Anies Baswedan ini, dia nanti ada untung ruginya lah. Dia nanti kan bulan Oktober ini kan mungkin sudah nggak jadi gubernur lagi kan. Nah di situ. Jadi kalau dia tidak jadi gubernur lagi, mau tidak mau atau suka tidak suka, kemungkinannya macam-macam. Ada tuntutan dia korupsi, ada tuntutan dia macam-macam lah. Ya, kemudian dia juga akan berkurang kekuatannya kan. Nah, ini nanti memang panjang ini cerita ini. Wah, ini analisa 2024 ini memang kita ini harus jeli lah kita. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Ya, jangan sampai salah memilih pemimpin. Nah, sekarang bagaimana yang iman-iman yang percaya sama manusia yang punya iman percaya sama Tuhan Yesus itu harus bagaimana? Kita harus mengambil sikap seperti apa menghadap 2024. Kalau kita nggak kompak, hancur lah. Pak Tobing, Ya, interupsi. Bagaimana kita memilih pemimpin yang disodorkan kepada kita pun oleh partai pemimpin yang tidak memenuhi kriteria yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi adalah gua si malakama gitu kan. Jadi memilih yang terjelek dari yang ada, yang paling jelek. Karena kita nggak berwenang menentukan, oh ini calon presidennya, nggak bisa, partai. Itu masalahnya Pak Tobing, yang dari awal itu selalu saya kritik habis-habisan. Akar masalah di negara Republik Indonesia adalah partai. Gitu. ya memang Lanjut, itu Pak. menjadi. Sekarang partai mana sekarang yang bisa kita jagokan? Jadi kalau tidak ada lagi partai yang terbaik, tapi terbaik dari yang terjelek, ya satu aja kuncinya. Yang penting masih nasionalis. Itulah jawabannya. Nggak ada lain. Memang nggak ada lagi. Semuanya 4L kok. 4L tahu nggak? Lu lagi. Ya mereka itu aja kok. Berapa tahun ini juga mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa kok. Mau biar oposisi maupun bagian yang ada di dalam pemerintah sama aja. Nggak ada. Reformasi 20. Nanti udah berapa tahun kita yang direformasi? 25 tahun kan? Nggak ada. Mana? Makin carut marut dia. Nah, tadi Egy Sujana ngomong kan tiap 2 jam, tiap berapa jam itu kan. Dia nggak tahu tiap jam ada yang mati. Mati karena apa coba? Karena nggak ada lagi. Pemerintahan ini nggak ada yang mau melindungi rakyatnya. Jadi kalau kita nggak melindungi diri kita sendiri ya selesailah. Ya kita nggak tahu 2024 ini. Kita kan belum melihat. Besok terjadi pergeseran pimpinan.
Ya, banyak yang dimutasikan atau banyak yang pensiun dari TNI aja. Coba. Karena akan terjadi pergeseran. Mungkin tahun depan sudah ada pergeseran pemimpin lagi di TNI. Persoalannya hanya rotasi aja kan. Hanya rotasi, ikut jarum jam. Tapi kompasnya mana, acuannya mana, nggak ada. Makanya undang-undang keamanan itu penting. Kenapa? Karena itu yang harusnya ya. Kalau tadi Pak Suara Kebenaran juga bilang, harusnya sekarang Jokowi segera itu merumuskan rancangan undang-undang keamanan. Oh, konsepnya udah ada kok. Di rumah saya ada itu konsepnya. Saya ikut Pokja, tapi nggak mau. Ya paling tinggal dipoles lagi karena ancaman sudah berubah kan, itu aja kok. Ancaman sudah berubah, itu aja. Itu kenapa ya Pak Jokowi nggak mau memutuskan undang-undang itu keamanan? Saya juga nggak habis pikir. Biar tahu Pak Paul ya, apa perlu kita tunjukkan? Berapa kali sudah dikirim ke sekretariat negara itu? Buka aja lah di sini. Kenapa mereka nggak mau undang-undang keamanan? Kalau analisa saya begini ya, ini di Zoom ini enak nggak saya ngomong ya? Karena kalau undang-undang keamanan nasional nanti itu terbit, ya, itu ada beberapa kenyamanan itu akan sirna, akan hilang. Contoh, kalau ada nanti undang-undang keamanan nasional, itu Menko Polhukam nggak ada lagi. Dewan Keamanan Nasional. Nah, sementara sudah ada Dewan Ketahanan Nasional. Yang dulu waktu zamannya Pak Harto atau zamannya Pak Harto itu namanya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Didegradekan kantornya aja tadinya itu kantornya Menko Polhukam itu kantornya mereka. Malah mereka hanya dikasih sebagian aja di sana. Malah sekarang jadi Menko Polhukam. Itu satu. Yang kedua, ya, kalau itu nanti ada undang-undang keamanan negara, polisi gigit jari. Karena polisi menginginkan undang-undang keamanan negara. Ada di rumah ini semua konsepnya. Saya ribut sama mereka. DPR aja nggak mau, terus bagaimana? Karena yang tidak setuju itu adalah kadrun-kadrun ini. Mereka yang tidak setuju. Jadi dibilangnya undang-undang keamanan nasional itu undang-undang subversi. Itu persoalannya itu. Jadi harus dari presiden. Sudah berkali-kali dikirim. Udah berkali-kali. Saya berapa kali ikut Pokja. Ya diundang. Sebelum pensiun saya sudah terlibat Pokja. Setelah pensiun saya udah. Nanti saya kirim lah. Kalau memang perlu saya kirim. Bagaimana saya bilang. Saya Kamis udah ya Pak Jenderal. Kamis sekalian dibuka Pak Jenderal. Hari Kamis ini tolong. Hari Kamis itu tanggal berapa sih itu hari Kamis? Kamis. Ini kan hari ini tanggal 2, tanggal 2 benar. Tanggal 2 toh? Iya, saya nanti malam jam 4 ini harus berangkat ke Bandung. Karena besok saya ditunggu di Bandung. Hari lahir Pancasila dirame-ramekan di Bandung. Iya. Jadi ajudan saya udah tidur di rumah ini, nanti jam 4 kami cabut ke Bandung. Jadi anak buah saya sudah di Bandung semua itu. Halo? Halo? Tanggal 2 berarti tetap bisa toh? Iya, karena besok saya usahakan pulang. Ya. Malam pulang. Anak-anak ini kan harus dijaga juga ini. Iya. Malam pulang. Kita tanggal 2 kita khusus untuk ini ya. Temanya kita apakah Pancasila masih sakti? Sudah ya, Pancasila masih sakti sudah jelas kemarin kita udah bahas ya. Tergantung kitanya kan. Nah, sekarang yang hari kelahiran Pancasilanya ini kita kasih tema apa dong ini? Nanti kita pikirkan ya. Ini bagus, menarik sekali ya kelahiran Pancasila ini. Kita mau lihat kalau kesaktian Pancasila kan tahun kemarin kita bilang apakah Pancasila masih sakti kan? Kita sudah bikin tema itu toh kemarin, bagus kemarin. Nah, ini kita Pak Paul jaga Pancasila jam Rukta Katulistiwa. Atau Pancasila yang diaborsi. Jadi tadi anak buah saya sudah di sana semua itu, yang organisasi Setia Kita Pancasila itu. Wah, tadinya mereka mau ngajak saya
Tapi tadi saya belum siap cari-cari baju saya tuh nggak tahu di mana baju organisasi itu. Udah bongkar-bongkar saya lupa taruh di mana atau saya laundry kan tidak diambil-ambil gitu loh. Aduh pusing. Udah banyak kali pikiran nih, pusing kepala. Ya deh. Jadi apa namanya? Ya boleh lah, nanti kita ambil judulnya lah. Atau Pancasila nggak pernah lahir? Udah lahir. Lo kan diaborsi. Bukan. Diaborsi. Bukan diaborsi, dikangkangin ya. Pancasila pingsan gitu aja. Pancasila pingsan. Enggak. Kalau dibilang Pancasila pingsan enggak juga. Nanti dibilang Masuk gawat darurat. Pancasila masuk gawat darurat. Pancasilanya masuk UGD udah sekarat Iya, mau UGD. mati. Jadi ya kena virus saja, Pancasilanya kena virus. Harusnya tahun kemarin kita bikin ya Pancasila terjangkit corona, bagus ya. Mati Atau tak mau, gini, hidup segar mati tak mau. Kapling Pancasila dirampok gitu. Nggak ada begitu, kita kasih yang bombastis tadi judulnya. Ini Pak Topik udah siapin bongkar rahasia negara di hari Kamis nih. Tadi saya karena anak-anak itu minta tolonglah Pak Tobing bikinkan konsep besok narasi. Mereka kan mau narasi di panggung itu. Besok itu di lapangan ini di Gedung Merdeka. Di Gedung Merdeka Konferensi Asia Afrika itu jam 9 sampai selesai. Jadi anak-anak ini besok mau berorasi di sana. Tadi konsepnya udah saya buatkan. Aduh, jenderal jadi kulit pecok aja, bikin ini, minta aja semua. Ini gara-gara PR itu. Ya. Tapi udah saya kirim tadi, baru selesai kira-kira jam berapa tadi? Jam 6 kalau salah. Terserah mereka lah mau ngapain di sana besok. Tapi saya dipaksa datang, jangan sampai nggak datang Pak Tobing. Malam ini pun kami siapkan hotel. Nggak usah lah, besok pagi aja, jam 4. Jadi besok pagi, ya mohon maaf lah ya, kalau saya nggak bisa malam-malam ini, nanti nggak bangun lagi. Kita jam 11 harus selesai sekarang Pak Jenderal. Kita maksimum 2 jam, sebentar lagi kita selesai. Oke. Ya, Ini Pak Vivo dulu ya. Pak Vivo silakan. Nanti Pak Jenderal sudah jadi kaos kapanpun bisa masuk ya. Pak Vivo silakan. Adik bobo di sana ya? Udah bobo? Ya, shalom Pak. Shalom. Pak, ini ada pertanyaan Pak untuk Pak Jenderal. Pak, ini kan begini, kita udah darurat lampu merah nih karena khilafah. Nah, itu pertanyaan kalau misalnya ke depannya kan kata Pak Tobing kita harus memilih ataupun teman-teman di sini kan bilang memilih pemimpin yang lebih baik daripada yang buruk. Kalau seperti itu dan menggunakan caranya Pak Tobing what if. Nah, kalau what if itu kalau pemimpinnya masih gini-gini aja berarti setelah 2024 itu 4 tahun ke depannya kita dejavu lagi dong Pak. Benar nggak Pak? Enggak, jadi begini. Lu lagi. Makanya kita harus menyusun strategi. Nah, di sini kita perlu kekuatan. Contoh, jangan sampai yang ada di daerah stronghold nasionalis itu malah cenderung ke khilafah. Ini harus dipikirkan. Ini sekarang siapa sih ya yang bakal kita harus bikin konsep lah. Mudah-mudahan nanti saya bisa bikin konsep kepada siapa mau kita serahkan ini. Estafet kepemimpinan ini kepada siapa. Tetapi setiap ormas harus punya bargaining gitu loh. Kalau saya kan membawahi ada tiga ormas ya. Nah, ormas yang 3 ini pasti akan saya giring. Ya, akan saya jelaskan. Seperti organisasi Setia Kita Pancasila. Saya memang kan dewan pembina di situ. Nah, itu di situ ada juga yang muslim, ada semua ada kok. Tetapi bagaimana mencekokin mereka? Ternyata mereka kalau diberikan gambaran juga, oh iya Pak ya, oh iya ya begini-begini, iya. Kamu mau nggak dipotong tangannya nanti kalau mencuri? Mau nggak?
Kalau kamu pembohong, lidahmu mau dipotong nggak? Nah, kan takut juga dia. Jadi kita itu kan akan menegakkan syariat Islam. Semuanya munafik. Pelan-pelan aja kalau saya ngomong begitu kok. Nggak peduli. Ya, kamu nggak percaya? Interupsi, Pak. Ya. Jadi Mau kita nanya, Pak. kalau tidak mau memilih, begini. Ya kita harus tahulah siapa yang akan dipilih, siapa calon yang akan dipilih. Ya, supaya tidak khilafah. Dan sekarang kekuatan mereka pun tidak semua mereka kuat ya. Coba lihat pidatonya si Anies kemarin. Ada yang menganalisa nggak pidato si Anies kemarin? Nah, ulang tahun PKS. Yang dia sebutkan apa? Aceh, Padang, Bugis, apa lagi? Hah? Cuman itu aja kan, tapi dia nggak menyebutkan Bali, Batak, enggak. Manado, nggak dia sebutkan. Artinya apa? Kekuatannya ada di sana. Halo? Kekuatannya ada di sana. Bagaimana digerogoti dari dalam? Nah, kelemahannya di tempat, coba. Nggak mungkin Dayak milik dia. Nggak mungkin Manado milik dia. Nggak mungkin Iya, benar, Batak Pak. milik dia. Apa Papua milik dia. Nggak mungkin. Ya, khilafah siapa jagonya? Si Anies kan? Iya, benar, Pak. Nah, iya, jadi kita harus... makanya bagaimana kita mengkampanyekan di sana. Saya juga pengen ya ikut sama siapa kampanye ini diberikan. Kan gitu. Karena terlalu banyak partai nanti. Membagi jadwalnya kampanyenya udah bingung negara ini. Nah, hati-hati kalau mereka militan. Nah, di situ kelebihan mereka. Mereka itu militan. Saya sudah pernah ngawasi pemilu ya. Karena saya ikut caleg kan 2 kali. Kok mereka ini bisa menang ya? Saya pengen tahu. Oh, ternyata itu namanya kotak suara itu dikawal siang malam. Di situ ditungguin. Bayangin mereka itu yang antar makanan yang jaga, aplusan. Sampai begitu loh PKS itu. Tapi kalau yang lain suaranya udah macam-macam lah udah. Udahlah saya udah turun ke lapangan udah lihat kayak gitu kenyataannya. Ya. Banyak yang dibuang, makanya kita harus lihat jangan sampai contoh mereka jaga ya tapi jangan istilahnya kotak-kotak suara yang menyaingi dia malah dibuang-buang. Lo di Medan kemarin si Beni Pasaribu itu berapa kotak suara dibuang ke Sungai Deli. Mau apa? Nggak bisa lagi ngomong. Nah, kotak suara belum datang semua terkumpul di sini udah perhitungan suara. Aneh-aneh lah. Saya udah curang semualah curang. Nah, bagaimana sekarang itu bisa terjaga? Ya kalau nggak ada partisipasi aktif ya percuma. Nah, saudara-saudara kita, kalau yang dari saudara kita yang Tionghoa atau apa segala macam, mungkin juga banyak orang Indonesia yang cuek dengan pemilu. Mereka pergi liburan. Itu makanya Ahok pun kalah. Iya, liburan. Cuman memang sudah di setting sedemikian rupa. Contoh, kenapa DKI 2 putaran? Kenapa provinsi lain nggak boleh 2 putaran? Ya itu tadi paradigma. Aturan. Kita mati dikunci sama aturan. Dikerangkeng sama aturan. Ya, dikerangkeng sama aturan. Jadi kita mau memilih besok kita lihatlah. Kita belum tahu siapa. Tapi kita harus sudah punya strategi. Jangan sampai orang yang nasional stronghold-nya malah memilih yang khilafah. Nah, bagaimana caranya yang di stronghold mereka seperti Aceh, Padang, Bugis, ada berapa kemarin dia sebutkan? Kita bisa buka pidatonya lah. Tapi dia nggak menyebutkan sama sekali Batak, Manado, Bali, Papua, nggak sebut dia. Nah, ini memang ada pergeseran ya. Pergeserannya ini besar sekali ini paradigma. Kita belum tahu lagi aturan pemilu nanti. Mau bagaimana? Ya, apakah mau seperti di mana di Amerika? Kan ada wilayah-wilayah juga menentukan kan? Jumlah suara wilayah menentukan. Nah, tahun lalu memang sudah dibuat kayak begitu, tapi ternyata implementasinya masih kacau balau. Ya kan? Jadi seorang presiden itu harus sekian persen di masing-masing daerah pemilihan. Ya, harus ada. Kalau dia nggak ada 1 aja, udah nggak bisa jadi presiden kan gitu. Nanti aturannya nggak tahu kita seperti apa. Ini kan permainan semua.
Jadi saya kira saya nggak bisa menjawab pasti sekarang ini ya. Nggak bisa. Karena situasinya, dinamikanya terlalu apa? Ya terlalu apa saya bilangnya? Terlalu sangat variabel lah dinamikanya. Oke ya, gitu ya. Ya, Halo. terima kasih Pak Jenderal. Penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, pokoknya kuncinya jangan sampai salah memilih. Itulah yang harus kita gembar-gemborkan. Jangan Baik Pak, pilih terima kasih khilafah. Pak. Iya, kita Oke. bilang, Sang pengelana. Ya, selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Ya, menyimak perbincangan malam ini sudah ada beberapa yang ngasih saran untuk topik besok atau hari Kamis ya. Gimana kalau topiknya Indonesia dalam kondisi hamil tua? Mungkin itu yang pas ya. Nah, ya kalau saya lihat ya gimana ya, kecenderungannya memang makin mengkhawatirkan sih. Apakah kita Indonesia ini harus mengalami seperti tahun 65 gitu, sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Kalau 65 itu kan komunis dengan kalangan yang anti komunis ya. Nah yang sekarang ini yang itu, yang kadrun versi yang antinya, yang penentangnya. Gitu. Terus tadi Pak Jenderal kan dia ada singgung soal Undang-Undang Keamanan Nasional ya. Mungkin bisa juga sih itu bisa diminta ke Pak Jenderal Junius untuk dibahas kan. Jadi biar kita bisa semua tahu, Pak Paul. Gitu dulu Pak Paul. Oke. Bentar ya. Thank you. Sebenarnya sindrom Pancasila juga bagus ya. Sindrom Pancasila. Karena Pancasila ini malah jadi sindrom kan. Nah, apakah sindrom itu? Nah, nanti kita bahas di hari Kamis. Ya, ada usulan-usulan bagus-bagus sekali ya. Tapi oke, kan ini sudah jam 11 di sana. Pak Jenderal mungkin mau kasih penutup Pak Jenderal. Ini tentang kampanye khilafah. Kampanye khilafah di Indonesia dan munculnya daerah-daerah khilafah ini. Silakan kasih penutup Pak Jenderal. jadi begini ya. Mereka itu sudah masuk ke desa-desa loh. Sementara kita terlambat, terlena. Jadi memang ini harus tidak ada istilah nanti. Harus sesegera mungkin. Kita harus melaksanakan kampanye. Ya tidak kampanye anti khilafah. Ya harus kampanye anti khilafah. Karena khilafah tidak cocok di bumi pertiwi ini. Bagaimana kita mengkampanyekan itu? Itu yang paling penting. Bisa juga lewat Zoom. Tiap hari nanti kita bikin kampanye khilafah. Nah itu, kampanye anti khilafah. Anti khilafah. Ya, jangan kampanye anti Pancasila. Mereka anti Pancasila. Ya kan? Kita kampanye anti khilafah. Dan itu bisa membawa semua ya. Tidak semua orang muslim setuju khilafah juga nggak setuju. Enggak. Ya. Enggak. Hanya mereka nggak berani bersuara Pak Jenderal. Apanya? Hanya kebanyakan mereka tidak berani bersuara karena diintimidasi oleh para pengusung khilafah yang gila ini. Iya, tapi suka tidak suka ya harus kita kerjakan. Memang itu satu-satunya cara. Nanti kita bilang kampanye anti khilafah apa? Kita bilang lah. Kan mereka bilang salah khilafah kalau begini-begini. Ya benar salah. Anda sendiri kan bilang salah. Memang salah. Nanti pokoknya kita harus kemas lah bahasa-bahasa yang, ya ini kan diplomasi kata-kata sebenarnya. Diplomasi kata-kata. Bagaimana kita bisa berdiplomasi menghadapi situasi 2024 ini? Ya. Saya kira banyak yang bisa mengoyak-ngoyak mereka. Pasti banyak. Nanti ya yang menjadi persoalan begini. Ya ini memang perang spanduk memang harusnya. Ya. Ini banyak perang spanduk, perang informasi lah. Pokoknya peperangan informasi lah di mana-mana. Ya kan? Peperangan informasi di mana. Tapi bagaimana kita mengemas apa? Narasinya itu loh. Ini kan perang diplomasi sebenarnya ini. Perang kata-kata. Perang nilai. Ya kan? Perang nilai. Nanti kita Anda mau nggak pecah seperti Yugoslavia?
Anda mau nggak? Pokoknya macam-macam lah nanti kita buat. Memang ini harus ada kreatif. Kalau nggak ada kreativitas ya mati kita. Tapi saya kira kalau khilafah berdiri pecah kok. Pasti Paling pecah. iya 1 tahun 2 tahun berjalan sudah pasti berontak. Sesama Islam pun akan saling bunuh nanti. Oh iya. Nanti kita bagaimana menarasikan itu yang paling penting. Ya kan kita bagaimana menarasikan itu yang paling penting. Tapi jangan banyak pengkhianat loh ya. Saya kemarin ngomong di mana di Jakarta International Stadium itu, tolong tunjukkan ya negara mana yang tidak ada pengkhianatnya. Tolong tunjukkan di gereja mana yang nggak ada pengkhianatnya. Pada bingung, ya kan? Nah kita juga nanti jangan mengkhianat karena ini permainan duit semua. Tapi tadi itu kan saya bilang kita harus punya peranggapan. Apakah? Nah sekarang apakah? Jangan-jangan nanti begitu sudah ada gejala-gejala ribut, ini ada negara luar loh ya. Ada negara luar juga memperhatikan kepentingan nasionalnya akan bubar apa tidak. Dia akan sebarkan contoh, virus juga bisa disebarkan lagi. Virus nanti mungkin lebih ganas. Ini baru asumsi loh ya. Bisa juga nanti tsunami. Tsunami yang dibuat, bukan tsunami alami. Enggak. Sekarang bulan aja bisa dibuat, matahari aja bisa dibuat. Tsunami pun bisa dibuat. Siapa yang bisa membuat itu? Hati-hati loh. Coba lihat ya. Ini sebenarnya kalau mereka peka. Kenapa kejadian-kejadian bencana itu justru di kantong-kantongnya mereka? Kenapa di kantong-kantongnya kekuatan mereka? Ya, contoh Sukabumi, ya Padang. Lihat nggak itu? Kemarin Makassar di Palu, lihat, ya kan? Ini kan itu sebenarnya peringatan buat mereka, tapi mereka nggak tahu. Lihat aja Padang, Sukabumi, yang kalau di Jawa Timur tuh daerah mana kemarin tuh, ya kan? Lihat aja. Nanti kalau itu bisa terjadi, kita nggak tahu. Lihat aja nanti. Kita kan nggak tahu. Itu baru asumsi. Kalau itu terjadi terus bagaimana? Halo, jangan-jangan nanti yang di daerah-daerah khilafah itu yang habis. Kita nggak tahu ada kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan yang akan campur tangan juga. Ya, itu aja lah closing statementnya. Jadi kalau besok kita mau diskusikan, ya nantilah kita bicarakan, kita pikirkan apa yang istilahnya bisa menggebrak-gebruk gitu loh. Ya kan?